Assalamualaikum, how's your day guys? I hope all is well. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi about SIM. Perkenalkan, nama saya Yusra Nasya, dan saya bersama teman-teman saya, ada Aditya Santoso, Anissa Nurhidayati, Egidia Maharani, Ridwan Sadik, dan Yuri Rizky Aji. Langsung saja yuk simak videonya. Apa itu SIM? SIM singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Pengertian sistem lain adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang sering disingkat sebagai SIM adalah sebuah sistem perencanaan yang ada di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian. Hasil yang diperoleh dari SIM pada umumnya akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan memakai SIM, berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan analisis manajemen akan selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, serta komitmen organisasi. Sebagai contoh, dengan mengetahui suatu kegiatan dalam masing-masing tingkatan manajemen yang ada di organisasi, serta tipe keputusan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat disebutkan jika dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM ini di dalam suatu perusahaan adalah supaya manajemen dapat memiliki berbagai informasi bermanfaat yang nantinya dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, ada tugas utama SIM. Yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Manfaat sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, seperti menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis, semacam menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Yang selanjutnya, ada fungsi sistem informasi manajemen. 1. Mempercepat tingkat aksesibilitas data. Kedua, menjamin ketersediaan dan juga kualitas suatu data. Ketiga, mempermudah pengembangan suatu kegiatan perencanaan manajemen. Keempat, memperbaiki produktivitas manajemen dalam penyajian suatu informasi. Kelima, menghemat biaya penyajian pada informasi dalam perusahaan. Keenam, sebagai bahan pertimbangan berbagai macam pengambilan dalam keputusan. Ketujuh, sebagai antisipator terjadinya konsekuensi ekonomis suatu sistem informasi yang baru. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya untuk sebuah organisasi perusahaan. Tujuan SIM. 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Kedua, menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Macam-macam SIM. 1. Sistem informasi personalia atau Personal Information System, menyediakan berbagai macam informasi yang ada kaitannya dengan kelompok, pegawai, pengumuman, dan yang lainnya. 2.
Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System menyediakan berbagai segala informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 3. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System menyediakan berbagai segala informasi yang ada kaitannya dengan perdagangan, promosi, serta aktivitas pemasaran yang lainnya. 4. Sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan persiapan, persediaan, cadangan, serta yang lainnya. 5. Sistem informasi distribusi atau Distribution Information System menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan penyaluran serta pengiriman barang atau jasa ke berbagai tempat. 6. Sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan permintaan barang dari konsumen serta yang lainnya. 7. Sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan investasi, aset perusahaan, dan yang lainnya. 8. Sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan analisis data, penyajian data, dan yang lainnya dalam memecahkan masalah yang ada demi kemajuan serta perkembangan organisasi. 9. Sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System menyediakan segala macam informasi yang ada kaitan dengan pemohonan kredit dari berbagai aspek yang ada di dalam organisasi. 10. Sistem informasi teknik atau Engineering Information System menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan sistem-sistem yang ada di dalam organisasi. Proses manajemen sebagai aktivitas. Perencanaan. Formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi mode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagai mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut kebutuhan. Pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Faktor penyebab gagalnya membangun SDM. 1. Kurang organisasi yang wajar. 2. Kurang personil yang handal. 3. Kurang perencanaan yang memadai. 4. Kurang partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Komponen sistem informasi manajemen adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi, di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Dalam SIM terdapat 5 komponen yang meliputi 1. Sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini adalah bagian dari personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. 2. Sistem manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup
bagian yang mana tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian di mana tugas utamanya menyusun laporan secara rutin atau periodik. Komponen administrasi serta operasional meliputi berbagai bagian manajemen yang melakukan berbagai kegiatan rutin di mana prosedurnya sudah ditentukan. Prosedur tersebut seperti yang ada di bagian administrasi, personalia, serta bagian yang lainnya. Komponen ini harus diawasi dengan teliti apabila sewaktu-waktu terjadi berbagai perubahan yang merugikan bisa segera diketahui serta diantisipasi. Sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberi ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan. Kemudian sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Kemudian manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah untuk digunakan. Contoh sistem informasi manajemen. Bentuk dari sistem informasi manajemen akan lebih mudah dipahami melalui contoh. Yang pertama, Enterprise Resource Planning, ERP. Sistem ERP ini pada umumnya dipakai oleh sejumlah perusahaan besar dalam hal pengelolaan manajemen serta melakukan sebuah pengawasan yang saling terintegrasi kepada unit bidang-bidang kerja keuangan, akunting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, serta pengelolaan persediaan. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Supply Chain Management. Sistem SCM ini sangat berguna untuk pihak manajemen, yang mana berbagai data yang disajikan terintegrasi tentang manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntan. Yang ketiga, Transaction Processing System. TPS ini berfungsi guna sebuah proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa digunakan dalam manajemen gaji dan inventaris. Sebagai contohnya yakni dalam aplikasi yang dipakai dalam bantuan keuangan Desa Pemprov Jawa Timur. 4. Office Automation System. Sistem aplikasi ini bermanfaat dalam melancarkan suatu komunikasi antar departemen dalam sebuah perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer di dalam masing-masing user perusahaan. Sebagai contohnya adalah email. 5. Knowledge Work System. Sistem informasi KWS mengintegrasikan satu pengetahuan baru masuk ke dalam organisasi. Dengan hal tersebut, maka diharapkan para tenaga ahli mampu untuk menerapkan di dalam pekerjaan mereka. 6. Information Management System. IMS berguna untuk mendukung spektrum tugas-tugas di dalam perusahaan dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, beberapa fungsi informasi disatukan melalui program komputerisasi seperti e-procurement. 7. Decision Support System. Decision Support System dapat membantu para manajer dalam membuat keputusan dengan cara mengamati lingkungan suatu organisasi. Contohnya, link elektronik di sekolah tunas bangsa
yang mengamati besar pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahunnya. Expert System dan Artificial Intelligence. Manajemen Information System. Yang satu ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisasi pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya jadwal mekanik. 9. Group Decision Support System dan Computer Super Collaborative Work System. Berfungsi untuk mencari solusi-solusi permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari Group Decision Support System adalah e-government. 10. Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan organisasi atau perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Kelebihan sistem informasi manajemen. 1. Perusahaan akan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, sebab ada laporan pendapatan, catatan kinerja karyawan, dan lain sebagainya. 2. Memberikan suatu gambaran ke seluruh perusahaan, bertindak sebagai komunikasi dan suatu alat perencanaan. 3. Ketersediaan data pelanggan dan umpan balik bisa membantu suatu perusahaan guna menyelaraskan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 4. Sistem informasi manajemen bisa membantu suatu perusahaan memperoleh keuntungan kompetitif. 5. Sistem informasi manajemen melaporkan bantuan untuk dapat mengambil keputusan dan tindakan pada objek tertentu dengan waktu cepat. Thank you guys for watching. I'm sorry if there's an error. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Sari, Gilang Arya Pratama, Linda Apriani, Muhammad Faisal, Muhammad Nur Aziz, dan Siti Firzah. Langsung saja kepada pemaparan materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari SIM. SIM sendiri merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen berasal dari kata sistem, informasi, dan manajemen. Sistem sendiri memiliki pengertian kumpulan unsur, aktivitas, prosedur, atau elemen yang terintegrasi dan saling bekerja sama. Kata informasi di sini memiliki pengertian sekumpulan data atau fakta yang terorganisir dan diolah melalui metode tertentu sehingga memiliki makna bagi si penerima. Yang terakhir yaitu manajemen. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Mary Parker, ialah seni dalam menjalankan tugas melalui orang lain. Jadi dapat disimpulkan, SIM adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Atau lebih jelasnya, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi. Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen. Poin pertama, SIM adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Menurut Kroenke David 1989. Poin yang kedua,
SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Menurut Leod 1995. Poin ketiga, SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Menurut Stoner 1996. Slide selanjutnya, di sini di dalam suatu organisasi, sistem informasi manajemen dipergunakan pada 3 tingkat manajemen, yaitu tingkat yang pertama, manajemen tingkat puncak. Di sini memiliki tugas utamanya adalah untuk membuat perencanaan yang strategis. Tugas puncak di sini yaitu untuk perencanaan yang strategis. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah. Penerapan SIM dipergunakan untuk keperluan pengendalian manajemen. Yang terakhir yaitu manajemen tingkat bawah. Di sini SIM dipergunakan untuk keperluan pengendalian operasional. Oke, fungsi utama dari SIM untuk yang pertama, memudahkan pihak manajemen dalam hal melakukan sebuah perencanaan pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja terhadap seluruh departemen yang memiliki ikatan komando dengannya. Dan untuk yang kedua, untuk meningkatkan suatu efisiensi serta efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Dan untuk yang ketiga, untuk meningkatkan sebuah produktivitas serta penghematan biaya dalam sebuah organisasi. Untuk yang keempat, untuk meningkatkan kualitas dari SDM sebab unit sistem kerja yang terkoordinasi dan juga sistematis. Dan tujuan dari SIM untuk yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam suatu pengambilan keputusan. Dan untuk yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan untuk yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok, produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Perkenalkan, nama saya Linda Apriani. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen sebagai aktivitas. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan yaitu sebuah tujuan akhir tertentu merupakan aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Tujuannya serta identifikasi metode untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian. Perencanaan hanya merupakan setengah dari pertempuran. Sebuah rencana dibuat. Rencana tersebut kemudian harus diimplementasikan serta manajer dan para pekerja harus monitor pelaksanaannya guna memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Proses dari pemilihan di antara berbagai alternatif disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu klasifikasi SIM. Yang pertama yaitu sistem informasi personalia, yaitu menyediakan berbagai macam informasi yang ada kaitannya dengan kelompok pegawai, pengumuman, dan lainnya. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi, menyediakan segala informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi pemasaran, yaitu menyediakan berbagai segala informasi yang ada kaitannya dengan perdagangan, promosi, serta aktivitas pemasaran yang lainnya. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen persediaan, yaitu menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan persiapan persediaan, cadangan, serta yang lainnya. Yang kelima sistem informasi distribusi, yaitu menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan penyaluran serta pengiriman barang atau jasa ke berbagai tempat. Yang keenam yaitu sistem informasi pembelian,
menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan pemerintahan barang dari konsumen serta yang lainnya. Yang ketujuh yaitu sistem informasi kekayaan, menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan investasi aset perusahaan yang lainnya. Yang kedelapan yaitu sistem informasi penelitian dan pengembangan, menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan analisis data, penyajian data, dan lainnya, dan memecahkan masalah yang ada kemajuan serta pengembangan organisasi. Yang kesembilan yaitu sistem informasi analisis kredit, menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan permohonan kredit berbagai aspek yang di dalam organisasi. Yang kesepuluh sistem informasi teknik, informasi yang ada kaitannya dengan sistem-sistem ada di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu komponen SIM. A. Komponen SIM fungsional. Yang pertama sistem administrasi dan operasional, yang kedua sistem pelaporan manajemen, yang ketiga sistem database, yang keempat sistem pencarian, yang kelima manajemen laba. Jadi sistem administrasi dan operasional meliputi berbagai macam manajemen yang melakukan berbagai kegiatan rutin di mana prosedur-prosedurnya sudah ditentukan. Yang kedua sistem pelaporan manajemen, yaitu merupakan suatu komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagaimana bagian di mana tugas utamanya menyusun laporan kinerja serta rutin atau periodik. 3. Sistem pencarian, yaitu berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang diminta serta bentuknya tidak terstruktur dalam mengambil keputusan. Yang keempat, sistem database merupakan suatu komponen bermanfaat dan menyimpan seluruh data juga informasi tentang kegiatan perusahaan. B. Komponen SIM fisik, yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga database, yang keempat prosedur, yang kelima personel, yang keenam jaringan data. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat ini memiliki bentuk fisik yang kelihatan secara nyata dan berjalan sesuai dengan yang diperintahkan unsurnya, contohnya smartphone, printer, komputer lengkap dengan peralatannya. Kedua, perangkat lunak atau software adalah suatu bagian sistem dari perangkat keras yang tidak memiliki wujud, pada umumnya sistem operasi, bahasa programan, serta programan aplikasi. Yang ketiga, database. Database juga berfungsi sebagai penghindar dari pengulangan informasi dan juga data. Yang keempat, prosedur pengoperasian. Biasanya wujudnya ini penyimpanan data serta instruksi dan petunjuk pengoperasian hardware dan juga software. Yang kelima, personal, itu komponen yang menjalankan sekaligus mengoperasikan seluruh komponen fisik lainnya. Dan yang terakhir, jaringan data merupakan gabungan dari beberapa seperangkat hardware dan juga software yang sudah dirancang sedemikian rupa. Saya Muhammad Rajis akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang tingkatan manajemen. Yang pertama, ada manajemen tingkat atas atau top level management. Adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan seperti CEO, CFO, COO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan sebagai kepala cabang atau manajer divisi. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antar manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer-manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri, seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen tingkat pertama atau first level management. Nah, pada manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manajemen,
mandor, supervisor, dan lain-lain. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas dan wewenang yang terbatas. Fungsinya itu misalkan yang pertama itu memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antar pekerja, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai, dan lain-lain. Kemudian, kemampuan sebuah SIM. Pengetahuan mengenai potensi kemampuan dari sistem informasi yang dikomputerisasi akan sangat memungkinkan seorang manajer secara sistematis dapat menganalisis masing-masing tugas organisasi serta menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Jadi, sebuah sistem informasi ini akan sangat membantu seorang manajer untuk menganalisis dan mengkontrol masing-masing tugas organisasi dengan mudah. Selanjutnya ada faktor penyebab gagalnya membangun sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM, yaitu kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, dan juga kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Berikut contohnya ada di gambar, bisa kita lihat dengan seksama. Baik, saya akan lanjutkan contoh dari Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. TPS berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasanya diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Terakhir, ada manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan 4. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Widiawati, Diah Dwi Damayanti, Linda Sari, Lupus Hadinata, Ririn Siti Hajar, dan Rizky Aditya Pratama akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Siti Hajar akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem perencanaan yang ada di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Pengendalian tersebut diantaranya seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, serta akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi pada bisnis. Sehingga pada intinya, sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis atau perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan sampai menganalisa informasi, serta kemudian disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Manajemen sistem informasi berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang terdapat di sebuah organisasi atau perusahaan. Selain pengertian di atas, ada juga beberapa pengertian sistem informasi manajemen yang dituturkan oleh para ahli. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Raymond MC Leon Jr. Menurut pernyataan dari Raymond MC Leon Jr., pengertian Management Information System yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk beberapa pengguna yang mempunyai kebutuhan yang sama. Informasi tersebut menerangkan informasi perusahaan atau salah satu sistem utamanya, mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, serta memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu, yang kedua ada Nash and Robert.
Menurut pendapat dari Nash and Robert, manajemen sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari user atau orang, teknologi, media, prosedur, serta pengendalian yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya ialah guna memperoleh jalur komunikasi, memproses tipe transaksi, serta untuk memberi sinyal kepada manajemen kepada kejadian di internal suatu organisasi atau perusahaan. 3. Barnard and Hopwood. Menurut Barnard and Hopwood, manajemen information system merupakan suatu kumpulan dari perangkat keras atau hardware ataupun perangkat lunak atau software yang berguna untuk mentransformasikan data ke dalam suatu bentuk informasi yang lebih berguna. 4. James O'Brien. Menurut pendapat James O'Brien, manajemen information system merupakan suatu kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau pengguna, hardware, software, jaringan komputer, serta jaringan data, dan juga database yang mengumpulkan, mengubah, sekaligus menyebarkan informasi mengenai sebuah organisasi. 5. Azhar Susanto. Menurut pendapat dari Azhar Susanto, manajemen sistem informasi merupakan grup dari subsistem atau komponen apapun, baik dalam berbentuk fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain, mempunyai fungsi dalam hal pengevaluasian, pengendalian, serta perbaikan berkelanjutan. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem utama yang diterapkan oleh sistem informasi manajemen di dalam sebuah organisasi ialah sebagai berikut. Poin 1, memudahkan pihak manajemen dalam hal melakukan sebuah perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja terhadap seluruh departemen yang memiliki ikatan komando atau koordinasi dengannya. Poin 2, untuk meningkatkan suatu efisiensi serta efektivitas dalam hal tersaji akurat dan juga tepat waktu. Poin 3, untuk meningkatkan sebuah produktivitas serta penghematan biaya dalam sebuah organisasi. Di poin keempat, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sebab unit sistem kerja yang dikoordinir dan juga sistematis. Tujuan sistem informasi manajemen. Poin 1, untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Poin 2, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Poin 3, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data secara akurat dan juga real time. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja terhadap seluruh departemen yang mempunyai ikatan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebab unit sistem kerja yang terkoordinasi dan juga sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di dalam organisasi. Proses manajemen sebagai aktivitas. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci dalam meraih sebuah tujuan akhir tertentu merupakan aktivitas manajemen yang disebut sebagai perencanaan. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan serta identifikasi metode untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan hanya merupakan setengah dari pertempuran. Sesudah sebuah rencana dibuat, rencana tersebut kemudian harus diimplementasikan, serta manajer dan para pekerja harus memonitor pelaksanaannya guna memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Aktivitas manajerial dalam memonitor pelaksanaan rencana serta melakukan tindakan korektif sesuai dengan keperluan disebut sebagai kebutuhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Proses dari pemilihan di antara berbagai alternatif disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dengan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan serta metode dalam melakukan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang bisa dipilih. Komentar tersebut bisa dibikin berkenaan dengan fungsi pengendalian. Komponen Sistem Informasi Manajemen. Komponen Sistem Informasi Manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Komponen Sistem Informasi Manajemen Fungsional. Yang pertama ada komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan seutuh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua, komponen dalam sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri atas 1. Sistem administrasi dan operasional. Kedua, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, sistem database. Yang keempat, sistem pencarian. Dan yang kelima, manajemen laba. B. Komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Berbagai komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, database. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, personel. Dan yang keenam, jaringan data. Faktor penyebab gagalnya membangun sistem informasi manajemen. Berikut adalah penyebab dari gagalnya pembangunan sistem informasi manajemen. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Kurangnya organisasi yang wajar. 2. Kurangnya perencanaan yang memadai. 3. Kurang personil yang handal. Dan 4. Kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Di dalam sistem informasi nantinya akan memberikan berbagai macam informasi pada manajemen atau manajer. Adapun beberapa tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi atau perusahaan diantaranya seperti 1. Top level management, yang berarti tingkatan pertama juga sering disebut sebagai manajemen puncak, yang biasanya terdiri dari CEO, pimpinan direksi, general manager, komisaris, ataupun presiden direksi. Top level manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling tinggi yang ada pada sebuah organisasi, serta mempunyai tanggung jawab pada seluruh kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, middle level management. Tingkatan kedua ini juga sering disebut sebagai manajemen standar, yang pada umumnya diduduki oleh manajer divisi, kepala cabang-cabang, kepala departemen, dan yang lainnya. Dalam tingkatan ini, seseorang akan memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuannya serta memiliki tanggung jawab terhadap manajemen tertinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lower level management. Serta tingkatan yang terakhir juga sering disebut sebagai manajemen lini pertama,
yang biasanya diduduki oleh mandor, supervisor, dan yang lainnya. Tingkatan ini merupakan angkatan manajemen paling rendah dan memiliki tugas dalam menjabat serta mengawasi petugas-petugas operasional dan juga bertanggung jawab terhadap manajemen yang lebih tinggi. Perlu kalian ketahui, jika sistem informasi manajemen tidak selalu memakai atau memerlukan perangkat komputer dalam operasionalnya. Kemampuan sistem informasi manajemen. Pengetahuan mengenai potensi kemampuan dari sistem informasi yang dikomputerisasi akan sangat memungkinkan seorang manajer secara sistematis dapat menganalisis masing-masing tugas organisasi serta menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen secara khusus mempunyai beberapa kemampuan teknis sesuai dengan yang direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan jika komputer hanya sebuah mesin penjumlah atau kalkulator yang memiliki kapasitas tinggi. Sebetulnya, komputer tidak bisa mengerjakan sesuatu. Komputer hanya mempermudah pengerjaan sehingga pekerjaan akan lebih cepat selesai. Sistem informasi komputer bisa mempunyai sejumlah kemampuan jauh di atas sistem non-komputer. Serta kemampuan ini sudah merevolusikan proses manajemen yang memakai informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Beberapa kemampuan teknis terpenting yang ada di dalam sistem komputer ialah sebagai berikut. 1. Kemampuan teknis. 2. Pemrosesan data batch. 3. Pemrosesan data tunggal. 4. Pemrosesan online real time. Kelima, komunikasi data dan switching pesan. Yang keenam, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang ketujuh, pencarian record dan analisis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pencarian file. Itulah penjelasan dari kelompok kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasional. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelas Manajemen 2H. Perkenalkan, saya sendiri, Rifki Aditya. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan materi apa sih itu sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Sistem merupakan suatu kesatuan komponen yang saling terhubung dengan batasan yang jelas bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Sistem informasi merupakan kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber data, prosedur, dan kebijakan yang terorganisasi dengan baik yang dapat menyimpan dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Nah, kemudian materi yang saya akan bahas yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksklusif.
Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan teknis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Saya Amira Laki akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan untuk keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan melokasi sumber daya. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi untuk membentuk semua proses informasi base dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Selanjutnya, saya Nining Sari akan menjelaskan tentang fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi yang pertama yaitu sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem ini memproses data yang berasal dari dan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sistem informasi untuk operasi bisnis ada 3. Yang pertama yaitu Transaction Processing System. Sistem ini berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Sistem ini menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh yaitu membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, dan formulir pajak dan rekening keuangan. Yang kedua yaitu proses kontrol sistem. Sistem ini secara rutin membuat keputusan mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Kemudian yang terakhir yaitu Office Automation System. Sistem ini mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Selanjutnya yaitu sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM atau Management Information System adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dan relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Konsep SIM adalah meniadakan pengembangan yang tidak efisien dan menggunakan komputer yang tidak efektif. Konsep SIM yang sangat penting untuk sistem informasi yang efektif dan efisien oleh karena yang pertama yaitu menekankan pada orientasi manajemen,
dari pemrosesan informasi pada bisnis yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua yaitu menekankan bahwa kerangka sistem harus digunakan untuk mengatur penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi pada bisnis harus dilihat sebagai suatu integrasi dan berhubungan, tidak sebagai proses yang berdiri sendiri. Secara garis besar, SIM terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama, Information Reporting System. Sistem ini menyediakan informasi produk bagi manajerial untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan dari hari ke hari. Lalu yang kedua, Decision Support System. Sistem ini adalah interaktif, sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi managerial and user. Yang terakhir yaitu Executive Information System. Sistem ini adalah tipe SIM yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen atas. Selanjutnya bagian terakhir yaitu sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa yang pertama yaitu persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama. Yang kedua, ancaman dari perusahaan baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Dan yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Yang terakhir, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kelima faktor tersebut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun upaya pemasaran yang mengarah kepada competitive advantage strategis. Ada beberapa strategis bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah yang pertama, cost leadership atau keunggulan biaya, yaitu menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah. Yang kedua yaitu product differentiation atau perbedaan produk, yaitu mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Dan yang terakhir yaitu innovation, menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa. Sistem informasi manajemen dapat menolong perusahaan. Contohnya yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi. Perusahaan juga dapat menanamkan rintangan yang memasuki industri tersebut dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain dapat menumpul adalah mengikat konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka. Contoh yang kedua yaitu memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerisasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerisasi tersebut, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lainnya.
Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan meriten users. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membuat basis informasi strategis yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing perusahaan. Informasi ini merupakan aset yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif dari perusahaan. Sebagai contoh, banyak usaha yang menggunakan informasi berbasis komputer tentang konsumen mereka untuk membangun merancang kampanye pemasaran untuk menjual produk baru kepada konsumen. Kesimpulan dari sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida, di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasional manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perancangan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen, sehingga bangunan piramida tersebut dapat menjadi fondasi bagi perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen dalam perusahaan tersebut.